Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Ini bukan karena belum sarapan, Ustaz. Memang cantik burung balam, terbang ke Pulau Buru dari bunyi sambutan salam, karena jamaah terlalu haru. Jadi orang haru itu suaranya tidak terlalu kuat, karena melihat Ustadz Hussein Gaza, dia pasti ingat Palestina. Tadi kursinya saya lihat satu di ujung sana, satu di ujung sana. Jadi dalam pikiran saya, ini hubungan kita seperti Israel dan Palestina. Yang saya khawatirkan, Ustadz Hussein selalu identik dengan Palestina. Berarti saya astagfirullahaladzim. Kita doakan Ustadz Hussein Gaza sehat walafiat, panjang umur. Beliau ujung tombak memberitakan yang benar tentang Palestina bagi masyarakat Indonesia. Saya kalau nggak ngerti tentang Gaza, tentang Palestina, nanyanya ke Ustadz Hussein, karena informasinya valid. Jangan nanya ke AI, jangan nanya ke Google, karena dia cuman ngumpulkan berita tanpa berpikir yang benar. Gak bisa Google itu diajak berpikir. Cobalah Google ajak berpikir. Google, apa pendapatmu tentang ini? Gak bisa. Makanya kawan berpikir itu adalah manusia yang punya hati, pikiran, dan rasa. Mudah-mudahan kita masih manusia. Sekarang sudah banyak manusia kehilangan kemanusiaannya. Sama-sama nunggu pesawat, sama-sama pesawat yang sama-sama delay, sama-sama korban keterlambatan. Bukannya ngobrol bertukar pikiran, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Pingsan, mati, ninggal, bukannya ditolong malah dipoto. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya handphone, saya nggak ada ngomong begitu. Jadi ngaji itu adalah memanusiakan manusia. Kalau makin ngaji, makin jadi manusia, lanjutkan. Tapi kalau makin ngaji, makin lupa, makin lalai, makin egois, maka kita sesungguhnya sudah keluar dari kemanusiaan kita. Orang barat itu selalu ketakutan. Negara paling kaya Amerika, adidaya, superpower, dolarnya melambung tinggi, tapi bawaan mereka ketakutan. Melihat mobil takut, nanti berubah jadi transformer. Duduk di pinggir laut takut, nanti keluar makhluk dari dalam laut naik ke atas, namanya Godzilla. Malam-malam ngelihat langit takut, nanti keluar makhluk dari atas langit ngences, namanya alien. Dan yang paling mereka takutkan bukan transformer, bukan Godzilla, bukan alien. Yang mereka takutkan adalah Islam. Makanya namanya Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Makanya nama-nama seperti nama kami ini susah untuk masuk negara-negara yang
takut sama Islam. Siapa nama? Abdul Somad. Usir. Meledak langsung. Siapa nama? Ustadz Hussein. Forbidden. Jangan kasih masuk. Makanya ibu kalau punya anak kasih namanya Alexander. Tapi di rumah Iskandar. Saya sebetulnya pancing senyum itu ini untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu ini nggak punya utang. Gimana kita mau membantu Palestina kalau punya utang? Ustadz kok tahu kami nggak punya utang? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau punya utang, kita pancing pakai pantun, senyumnya tipis-tipis saja. Kalaupun ada yang senyumnya berat, itu bukan karena utang, tapi karena memikirkan Palestina. Mudah-mudahan yang punya utang lunas utang. Banyak juga. Saya kalau nanya itu bukan berarti saya mau menjatuhkan ibu ya. Saya bukan mau mempermalukan ibu depan orang banyak. Cuman saya kan nggak tahu apa yang ada di hati ibu semua. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat yang sesungguhnya itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada dalam hati. Ibu percaya nggak suaminya itu sayang sama ibu? Enggak. Makanya ibu selalu ngomong, selalu bilang I love you dong. Kenapa? Karena ibu nggak tahu apa yang ada dalam hati dia. Karena nggak tahu itu akhirnya ibu nuntut dia untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Masalahnya laki-laki itu nggak bicara. Dia selalu berbuat. Contohnya menaikkan uang belanja. Mudah-mudahan ini didengar sama suami di rumah ya. Tolong suaminya nanti ajak nonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Channel Ustadz Husain Gaza juga, insya Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa Israel menjajah Palestina? Saya tahu, ini ibu-ibu ini udah jawab, cuman dia mau ngetes saya. Ustadz tahu nggak isi hati kami? Dia menjawabnya pakai telepati. Susah memahami perempuan. Kalau laki-laki itu bilang iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau bahasa kampung kami, to be or not to be. Ya atau tidak. Kalau perempuan nggak begitu. Kalau perempuan bilang tidak, bisa berarti iya. Bisa berarti tidak. Bisa berarti kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Betul Bu? Ngaku semua. Nah, Israel menjajah Palestina karena rebut-rebut. Tapi itu tergantung kekuatan ibu-ibu sekalian. Yang paling dikhawatirkan sekarang bukan bapak-bapak. Yang dikhawatirkan adalah grup WhatsApp gerakan mak-mak garis keras. Kalau ada orang mau jual mobil, mau jual keramik, mau jual pedang, mau jual pisau, mau jual apapun, sales-salesnya, mau jual rumah, yang dicari begitu cepat berlalu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucap bahan saya sudah habis. Sudah 5 poin saya sampaikan. Tinggal mengamalkannya semua. Doakan supaya anak-anak kita menjadi orang yang bisa menolong Palestina dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.